Halo sahabat channel Servo Semesta, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah sebuah ide yang mungkin bisa mengubah cara Anda melihat kerja keras selamanya. Kita mulai dari sini deh. Coba jujur, pernah nggak ngerasa udah kerja kayak, ya ampun kuda, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Rasanya tuh kayak lari di tempat ya kan? Capeknya dapet banget, tapi garis finishnya nggak kelihatan-kelihatan. Nah, kenapa bisa gitu? Mungkin selama ini kita lari ke arah yang salah. Dan ternyata nih ya, rasa capek itu bukan takdir, sama sekali bukan. Itu adalah hasil dari cara kita bekerja. Ada dua jenis. Pertama, kerja ngoyo. Ini sumbernya dari rasa cemas, dari rasa takut kekurangan. Hasilnya udah bisa ditebak, lelah batin. Tapi ada cara kedua, kerja selaras. Ini ngalirnya dari intuisi, dari rasa percaya. Dan anehnya, justru ini yang bikin energi kita malah nambah, bukannya habis. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Siap-siap ya, karena ini bakal geser cara pandang kita 180 derajat. Coba bayangin deh, gimana kalau rezeki itu bukan sesuatu yang harus kita kejar-kejar sampai ngos-ngosan? Gimana kalau rezeki itu ternyata cuma sebuah frekuensi? Yang tugas kita cuma menyetelnya? Terus tombol buat nyetelnya di mana? Ada di dalam diri kita. Namanya vibrasi batin. Dan ini penting banget, tolong dicamkan. Semesta itu nggak dengerin omongan kita. Dia dengerinnya perasaan kita, getaran kita. Jadi percuma kita teriak-teriak, aku mau kaya, kalau di dalam hati kita gemeteran karena takut tagihan. Nah, getaran rasa takut itulah yang ditangkap semesta. Biar gampang, kita pakai analogi ya. Bayangin aja, alam semesta ini tuh kayak sebuah stasiun radio raksasa. Dan stasiun radio kosmik ini, dia siaran terus-terusan, non-stop, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nggak pernah mati. Siarannya apa? Cuma satu, frekuensi kelimpahan. Semua hal baik, peluang, ide-ide cemerlang, rejeki, itu semua dipancarin setiap detik. Jadi masalahnya bukan siaran yang nggak ada kan? Masalahnya ada di radio kita, di antena batin kita. Tugas kita itu bukan lari pontang-panting nyari menara pemancarnya. Bukan. Tugas kita cuma duduk tenang, puter knopnya, dan setel antena batin kita ke frekuensi yang benar. Dan hey, jangan dikira ini cuma omongan spiritual-spiritualan aja ya. Ini science. Ilmuwan paling jenius, Albert Einstein, juga ngomong hal yang sama persis. Beliau bilang, samakan frekuensi dengan realitas yang kamu inginkan, dan kamu nggak akan bisa menghindar dari realitas itu. Ini udah hukum alam, hukum fisika energi. Nah, biar jago jadi penyetel frekuensi, kita harus tahu dulu nih beberapa aturan mainnya. Aturan main semesta yang nggak kelihatan tapi selalu bekerja di belakang layar. Aturan dasarnya ada 3. 1. Hukum vibrasi. Gampangnya, kamu narik apa yang kamu rasakan, bukan apa yang kamu omongin. Kedua, ada kearifan kuno dari Mesir, konsep ma'at, yang intinya sama aja. Harmoni di dalam diri itu magnet buat kelimpahan. Dan yang ketiga, ini nih yang sering banget kita lupain, hukum kekosongan. Hukum ini logis banget sebetulnya. Coba pikir, gimana caranya semesta mau nuangin teh manis yang baru ke gelas kita? Kalau gelasnya masih penuh sama kopi basi kemarin? Gak bisa kan? Nah, kita harus berani buang dulu kopi basi itu. Kosongin gelas batin kita. Buang semua beban pikiran, emosi negatif, keraguan, biar ada tempat buat rezeki baru yang seger. Oke, cukup teorinya. Sekarang yang penting, prakteknya gimana? Gimana caranya kita terapin ini setiap hari? Tenang, ada 2 ritual super simple yang bisa mengubah energi harian kita. Yang pertama, ini penting. Sebelum megang HP pas bangun tidur, coba deh bersih energi. Cuma sebentar kok. Pejamin mata, tarik napas, terus bayangin semua sampah energi kemarin, rasa capek, kesel, cemas, itu semua luruh keluar dari badan. Udah. Kedua, lakukan ritual sudah punya. Ini bukan minta-minta lagi, tapi coba rasain syukur seolah-olah apa yang kamu mau itu udah ada sekarang. Rasain gimana senengnya, gimana leganya. Ini bukan halu ya, ini lagi kalibrasi frekuensi batin kita. Tunggu sebentar. Kalau penjelasan barusan ada yang klik di dalam hati Anda, kalau Anda ngerasa ini gue banget, ayo kita jeda sejenak, kita kirim sinyal yang kencang ke semesta. Coba deh, sekarang juga tekan tombol like dan subscribe. Anggap aja ini bukan sekedar buat algoritma, tapi ini adalah tombol niat Anda. Dengan menekan tombol itu, Anda seolah-olah bilang ke semesta, "Oke semesta, aku siap. Aku siap untuk selaras." Dan biar sinyalnya makin kuat lagi, kita butuh 1 langkah lagi. Kita perlu mendeklarasikannya. Ayo, sekarang juga
Buka kolom komentar dan tulis di sana, aku selaras dengan kelimpahan. Biarin tulisan itu jadi semacam kontrak energi Anda. Jadi penegasan, komitmen Anda ke diri sendiri dan ke semesta, yang dimulai dari detik ini juga. Nah, saat kita udah mulai praktekin semua ini, fokus kita itu bakal bergeser total, benar-benar fundamental. Dari yang tadinya sibuk jadi pengejar, yang lari sampai kehabisan nafas, kita berubah jadi wadah. Wadah yang tenang, yang siap menerima. Ada metafora yang pas banget buat ngegambarin ini. Coba bayangin, Anda lagi tersesat di tengah gurun pasir. Panas, haus, udah hampir putus asa. Terus di kejauhan Anda lihat ada oase. Dengan sisa-sisa tenaga, Anda lari ke sana. Ternyata cuma fata morgana, ilusi. Akhirnya Anda jatuh, ambruk, udah nggak sanggup lagi. Lelah, pasrah. Tapi justru di momen pasrah itu, saat Anda berhenti total, berhenti mengejar, saat Anda jadi tenang, tiba-tiba Anda merasakan sesuatu. Anda sadar, ternyata sumber air yang asli dari tadi ada di bawah kaki Anda. Cuma terkubur sedikit di bawah pasir. Rezeki itu, ya persis kayak sumber air tadi. Seringkali, dia nggak perlu dikejar-kejar sampai kita pingsan. Dia cuma butuh disambut. Disambut oleh wadah yang tenang, bersih, dan siap diisi. Tugas kita yaitu menjadi wadah itu. Sebagai penutup nih, saya mau tinggalin satu pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin agak nusuk tapi penting banget buat Anda renungkan, mungkin malam ini sebelum tidur. Coba tanya ke diri sendiri, sejujur-jujurnya ya. Selama ini, Anda berlari itu karena benar-benar mengejar rezeki, atau Anda berlari karena takut dianggap nggak cukup? Jawab dalam hati aja. Jawaban jujur Anda atas pertanyaan itu adalah awal dari perubahan sejati. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.